Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kali ini saya akan memberikan substansi mengenai hukum tata negara di pertemuan pertama dengan topik atau isu dasar-dasar hukum tata negara. Kalau kita ikuti secara keseluruhan, maka materi ini akan membicarakan yang pertama mengenai istilah hukum tata negara atau HTN, kemudian pengertian HTN, objek kajian HTN, kemudian ruang lingkup HTN, dan yang terakhir hubungan HTN dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tentu saja bagi para mahasiswa yang pertama kali belajar mengenai hukum tata negara, maksud dan tujuan mengenai pembelajaran hukum tata negara adalah membekali mahasiswa agar memahami konsep ketatanegaraan secara baik, benar, dan menjadi warga negara yang baik. Istilah kerennya itu melek konstitusi dan melek politik. Selanjutnya juga mampu mengajarkan konsep-konsep ketatanegaraan dalam mata kuliah hukum tata negara. Kalau kita bicara mengenai hukum tata negara, maka kedudukan dalam keilmuan itu hukum tata negara ditopang oleh ilmu politik kenegaraan dan ilmu hukum. Jadi secara singkat, HTN itu merupakan ilmu politik kenegaraan dan sekaligus ilmu hukum. Sehingga HTN itu substansinya ada politiknya, ada hukumnya. Istilah hukum tata negara merupakan pengadopsian dari istilah Inggris yang disebut sebagai constitutional law, kemudian dalam bahasa Perancis disebut sebagai droit konstitusional, kemudian bahasa Jerman Verfassungsrecht, dan bahasa Belanda Staatsrecht. Di bahasa Indonesia akan menjadi hukum tata negara, bukan hukum kenegaraan. Nah, saya akan mencoba mengajak semuanya untuk memahami mengenai pengertian HTN. Pertama, dari sisi etimologis, kebahasaan, hukum tata negara. Tentu saja ada 3 suku kata, yang pertama hukum, yang kedua tata, dan yang ketiga negara. Secara singkat, hukum tata negara adalah cabang hukum yang membahas mengenai ketatanegaraan. Misalnya mengenai mekanisme hubungan antar sesama organisasi, struktur organ, dan struktur kenegaraan, serta juga mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Ada beberapa ahli yang memberikan pengertian mengenai hukum tata negara. Ada dari Van Vollenhoven, kemudian juga ada dari Van der Pot, ada Lochmann, dan juga ada Apeldoorn, dan yang terakhir dari ahli dalam negeri, ya, Prof. Kusumadi Pujoswoyo. Nanti bisa dipelajari secara mendalam mengenai berbagai pendapat ahli ini. Nah, kalau boleh saya simpulkan, HTN adalah ilmu yang masuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik. Selain hukum publik, ada hukum privat. Nanti bisa didalami lagi, tapi saya kira Anda semua sudah
memahami betul pada waktu memperoleh mata kuliah PIH. Ada pembedaan antara hukum publik dan hukum privat. Nah, tentu saja dari definisi yang diberikan oleh para ahli, sekarang sudah banyak perkembangannya, terutama dikaitkan dengan ahli-ahli yang lahir pada zaman sekarang ini. Antara ahli yang satu dan ahli yang lain pasti berbeda-beda pendapatnya tergantung pada sudut atau kefokusan dalam memberikan definisi itu. Selanjutnya saya akan bicara mengenai objek kajian HTN. Yang pertama, objek HTN adalah negara. Negara di sini adalah negara dalam hal dipandang dalam sifat dan pengertiannya yang konkret. Terikat pada suatu tempat, keadaan, dan waktu tertentu. Misalnya, kita mempelajari HTN Indonesia, HTN negara Inggris, HTN negara Jepang, dan negara-negara lain. Jadi sudah terikat waktunya, terikat keadaannya, terikat tempatnya. Nanti kita akan bedakan dengan ilmu-ilmu lain yang sama-sama objeknya negara. Nah, saudara-saudara, dari pengertian negara yang demikian ini kemudian dipelajari lebih mendalam tentang susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenangnya, kewajibannya, dan sebagainya. Dalam hukum tata negara yang dikaji adalah objek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi negara. Ruang lingkup hukum tata negara. Yang pertama, kalau Anda mau mempelajari hukum tata negara, harus mempelajari konstitusi dari masing-masing negaranya. Konstitusi merupakan hukum dasar, beserta berbagai aspek perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, kemudian proses pembentukannya, dan perubahannya, kekuatan mengikatnya, kemudian juga cakupan atau substansinya. Pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian organisasi, pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara, serta mekanisme kerja organisasi negara. Kemudian juga mempelajari mengenai struktur kelembagaan negara, mekanisme hubungan antar organ-organ kelembagaan negara, baik secara vertikal maupun horizontal dan juga diagonal. Kemudian juga prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara, beserta hak dan kewajiban asasi manusia, kemudian bentuk-bentuk dan prosedur pengambilan keputusan hukum, serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan. Sekarang saya ingin bicara mengenai hubungan HTN dengan ilmu-ilmu lainnya. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya. HTN termasuk keluarga ilmu hukum kenegaraan. Bagaimana hubungan HTN dengan ilmu lain yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya? Sekarang HTN dengan ilmu negara. Anda pasti sudah mengetahui mengenai ilmu negara. Sama-sama objeknya negara. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok mengenai negara. Sehingga ilmu negara merupakan ilmu pengantar untuk mempelajari HTN, HAN, dan lain sebagainya. Yang diutamakan dalam ilmu negara adalah nilai teoritis ilmiahnya, sedangkan dalam HTN dan HAN terkait pula dengan
norma hukum dalam arti positif. Sehingga ilmu negara sering disebut sebagai Seinswissenschaft, sedangkan HTN dan juga Han merupakan Normwissenschaft. Ilmu negara juga tidak mempunyai nilai yang praktis. Orang yang mempelajari ilmu negara tidak memperoleh hasil yang dapat langsung dipakai dalam praktik. Objek penyelidikan ilmu negara adalah asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara, sedangkan objek HTN sebagai ilmu adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu di suatu tempat. Ini yang sering kita sebut sebagai hukum positif. Kemudian hubungan lain adalah HTN dengan ilmu politik. HTN mempelajari peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Setiap produk merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik, karena setiap undang-undang pada hakikatnya disusun dan dikembangkan berdasarkan kajian selain hukum juga politik. Sehingga undang-undang sering disebut selain sebagai produk hukum juga merupakan produk politik. Kemudian negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh HTN. Dengan kata lain, ilmu politik melahirkan manusia-manusia HTN. Sebaliknya, HTN merumuskan dasar dari pelaku politik atau kekuasaan, dibentuk oleh lembaga-lembaga politik, sedangkan HTN melihat undang-undang sebagai produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh HTN. Dengan kata lain, ilmu politik melahirkan manusia-manusia HTN, sebaliknya HTN merumuskan dasar dari perilaku politik kekuasaan. HTN dengan Han, di kalangan para sarjana ada yang membedakan tentang istilah atau mata kuliah HTN dan Han. Ada yang berpendapat bahwa HTN dan Han itu berbeda secara prinsip, misalnya Van Vollenhoven dan Loogman. Ya, Van Vollenhoven dan Loogman mengatakan bahwa antara kedua bidang ilmu tersebut berbeda. Ada yang mengatakan bahwa antara HTN dengan Han itu hal yang tidak berbeda. Ya, Han tidak berbeda secara prinsip, ya, misalnya seperti Cronenberg, ya, kemudian Van der Pot. Cronenberg menentukan bahwa hubungan HTN dan Han ini tidaklah prinsip, ya, karena yang satu bersifat umum dan yang lainnya hanya bersifat khusus, seperti halnya hubungan antara hukum perdata dengan hukum dagang. Ya, hukum perdatanya umum, hukum dagangnya khusus. Perhatian pokok HTN menyangkut struktur hukum dan kehidupan bernegara. Sedangkan Han memusatkan perhatian pada substansi sistem pengambilan keputusan dalam kegiatan berpemerintahan. Ya, demikian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada waktu dan isu atau topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.